tema yang diberikan pada saya pagi hari ini terus terang sangat luar biasa. Itu tema bukan tema gereja karismatik Pak Agus. Ya, itu tema dari sebuah gereja Injili. Dan kalau nggak salah gereja kita juga termasuk gereja Injili. Gitu ya kira-kira ya. Ya. Ibrani 10, 19 sampai 20 ini ayat yang dimintakan untuk saya bisa mengeksposisi pada pagi hari ini. Mari kita lihat dua ayat ini, kita baca sama-sama. Yang tidak bawa Alkitab boleh lihat ke layar ke depan ya. Ayat 19-20 yang siap baca firman Tuhan sama-sama katakan amin. 2, 3. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Ya. Setiap orang rindu terobosan. Ya, saya sering menerjemahkan kata terobosan itu jalan keluar dalam hidup. Terobosan dari apa? Dari dosa, dari pergumulan. Di dalam doa kita butuh pergumulan, di dalam relasi kita seringkali up and down. Ya. Secara jujur saudara-saudara, seringkali saya ungkapkan di tempat ini, masalah saya dan masalah saudara itu bukan karena saudara punya penyakit yang parah. Masalah kita itu bukan masalah kita kekurangan uang, bukan itu masalahnya. Masalah utama kita adalah kita memiliki dosa. Dosa itu yang menjadi biang kerok. Alkitab menyatakan sesuatu yang sangat radikal. Terobosan rohani tidak pernah dimulai dari manusia tetapi dari Kristus. Itu sebabnya kekristenan kita menjadi lelah karena kita berusaha untuk diperkenan oleh Tuhan. Kita berusaha bagaimana caranya menyenangkan Tuhan. Itu pikiran yang terbalik. Dan saudara tahu saya lahir dari gereja yang seperti demikian. Di sini ada Pak Miki. Ada Pak Agus, kita semua belajar dari gereja yang demikian. Gereja yang selalu kita berusaha bagaimana caranya supaya saya bisa selamat. Saya bisa menjadi orang yang betul-betul hidup berhasil. Bukan saja secara materi tetapi secara kerohanian. Nah, Jumat Agung ini mengingatkan kita bukan ketaatan kita yang membuka jalan tetapi ketaatan Kristus. Jadi starting pointnya itu harus saudara mengerti. Bukan dimulai daripada hidup kita, tetapi dimulai daripada Kristus. Saudara tahu hukum Taurat itu sempurna. Salah satu saja. Kalau saudara kuliah, salah satu benar 9, saudara lulus. Bahkan bisa dapat predikat cum laude. Tetapi kalau saudara di dalam hukum Taurat, saudara melakukan 9 salah satu, saudara dianggap hangus. Salah semuanya. Hukum Taurat itu seperti cermin saudara-saudara. Yang memberitahukan, memperlihatkan muka kita bopeng. Tetapi hukum Taurat itu tidak pernah memberikan jalan penyelesaian bagaimana caranya supaya muka saya jangan bopeng. Kita cuma diberitahu bahwa kita itu berdosa, tapi tidak ada jalan keluar. Nah itulah sebabnya tuntutan Taurat itu tidak bisa dipenuhi oleh seorang manusia pun juga. Dengarkan kalimat saya. Kristus tidak datang ke dalam dunia membuat orang jahat menjadi orang baik. Dari orang baik menjadi orang yang lebih baik. Kristus datang membangkitkan orang yang mati. Kenapa? Karena kita semua mati karena dosa. Jadi itu tujuan kedatangan Kristus saudara-saudara. Ada 4 hal yang akan saya bicarakan pada pagi hari ini. Yang pertama, tanpa Kristus tidak ada jalan masuk. Dan yang kedua, ketaatan Kristus membuka jalan baru. Yang ketiga, ketaatan Kristus terjadi melalui salib. Dan yang terakhir, ini adalah ketaatan Kristus, bukan usaha kita. Kita mulai dari bagian yang pertama. Tanpa Kristus tidak ada akses, tidak ada jalan masuk. Kata ayat 19, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk. Slide. Di dalam perjanjian lama, saudara tahu hanya imam besar yang bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Itu pun terjadi setahun sekali. Dan mereka melakukannya dengan ketakutan dan mereka mesti membawa korban darah.
Dan imam besar ini begitu masuk ke ruang maha suci, kakinya perlu diikat dan diberikan lonceng. Karena kalau ternyata mereka tidak kudus, mereka mati di dalam, tidak boleh ada orang yang masuk, mereka pun akan mati juga. Makanya pakai tali, kalau mereka imam besar itu mati, mayatnya bisa ditarik keluar. Makanya orang datang kepada Tuhan itu betul-betul dengan perasaan yang takut sekali. Ayat ini berbeda, datang pada Tuhan dengan penuh keberanian. Ya, jadi manusia berdosa tidak punya akses langsung kepada Allah, hanya imam besar yang dipilih oleh Allah, Imam Harun dan keturunannya. Nah perhatikan, para pengajar, slide bawahnya, para pengajar Alkitab menegaskan, sistem korban tidak pernah benar-benar menyelesaikan dosa. Dari mana taunya? Ayat 1 sampai 4 kitab yang sama, pasal yang sama. Jadi ini hanya bayangan daripada Kristus. Kalau Anda membaca di dalam kitab Injil, ya, Lukas 24-27, Yesus bilang begini, semua tulisan yang ditulis oleh Musa sampai kepada nabi-nabi, artinya di dalam kitab perjanjian lama, semua itu bicara tentang aku. Jadi seluruh Alkitab itu temanya satu, yaitu tentang Yesus yang datang menyelamatkan saya dan saudara. Itu sebabnya seorang komentator yang namanya Matthew Henry, dia berkata begini, akses kepada Allah hanya mungkin oleh darah Yesus sebagai korban penebusan. Jadi satu-satunya untuk saudara datang kepada Tuhan, bertemu dengan Tuhan, itu hanya melalui darah Yesus. Supaya saudara mengerti Jumat Agung ini yang dirayakan apa? Tanpa salib tidak akan ada terobosan, tidak akan ada jalan keluar. Tanpa darah Kristus tidak ada jalan masuk kepada hadiratnya Tuhan. Bagian kedua, ayat 20 bagian A. Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup. Jadi ketaatan Kristus itu membuka jalan baru. Bukan ketaatan saya, bukan ketaatannya Pak Agus. Bukan ketaatannya Pak Hengki atau Pak Rofan, bukan. Ketaatan Kristus. Inilah inti daripada Injil yang dikatakan, slide. Baru dikatakan. Perhatikan ada kata baru. Jadi bukan sistem yang lama, dimodifikasi, bukan. Ya. Dan kemudian hidup, bukan korban mati yang berulang, yang setiap tahun diulang. Dia disebut anak domba Allah yang hidup sekali untuk selamanya. Ada banyak orang menerjemahkan begini, pengorbanan Yesus di atas kayu salib itu adalah untuk mengampuni dosa saya yang kemarin. Bukan hari ini. Ada lagi yang mengatakan hari ini dan yang kemarin, bukan yang akan datang. Sekarang saya tanya, waktu Yesus mati, Pak Agus sudah lahir ke dalam dunia belum? Pak Rofan sudah lahir ke dalam dunia? Belum. Perhatikan, Yesus mati 2000 tahun yang lalu. Yesus mati menebus dosa manusia-manusia yang lahirnya nanti 2000 tahun kemudian. Logika, paham maksud saya? Jadi Yesus bukan hanya mengampuni dosa saudara yang kemarin dan hari ini, tetapi dosa manusia yang akan datang. Yang belum lahir, yang belum berbuat. Tapi saudara disebut berdosa bukan karena saudara melakukan dosa. Saudara disebut orang berdosa karena hakikatnya saudara adalah manusia berdosa. Saudara mempunyai benih dosa, bisa nangkep. Anak kecil seringkali disebut lembaran putih yang tidak bernoda. Saudara salah. Karena anak itu tumbuh waktu umur 1,5 tahun mamanya bilang gini, nak ini bagi sama Cece ya. Kamu 1, Cece 1. Ya mami. Terus gak lama kemudian maminya tanya, udah dibagi belum? Dek, udah mami. Maminya ketemu Cecenya, tadi mami kasih kue udah dibagi. Hah, kue apaan? Udah titip sama dedek? Enggak. Dek, kuenya mana? Dia diam. Udah kasih belum?
Coba, anak ini tidak dididik di sekolah Akademi Bohong Indonesia. Tapi dia bisa berbohong, bisa nangkep. Kenapa bisa begitu? Orang tuanya tidak ngajarin, itulah benih yang ada. Jadi saudara berdosa bukan karena melakukan dosa. Ya, itu sebabnya Tuhan mati sekali menebus dosa saya dan saudara. Jadi Yesus sendiri adalah jalannya. Yohanes Calvin bilang, teolog yang terkenal itu Bapak Gereja berkata begini, John Calvin. Kristus bukan hanya menunjukkan jalan, tetapi dia adalah jalan itu sendiri. Ya, itu yang harus saudara pahami. Seorang penterjemah Alkitab yang terkenal pada abad ke-18 namanya John Gill. Dia bilang begini, ya, perhatikan baik-baik. Kristus disebut jalan yang hidup karena ia memberi hidup dan membawa umat kepada hidup yang kekal. Jadi waktu Yesus berkata, I'm the way, saya adalah jalan. John Gill bilang begini, Kristus disebut jalan hidup karena ia memberi hidup dan membawa umat kepada hidup yang kekal. Makanya Petrus bilang, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang menyelamatkan saudara dan saya kecuali nama Yesus saja. Hanya nama Yesus saja. Jadi itu sebabnya orang Kristen mesti yakin bahwa Yesus itu satu-satunya juru selamat. Terobosan itu bukan metodologi, sebuah sistematika yang bisa dipelajari ABCD. Terobosan yang dimaksudkan di sini adalah bicara soal pribadi. Yesus tidak datang membawa sebuah hukum moralitas. Yesus tidak datang membawa bagaimana caranya supaya kita sukses, tapi dia memberikan dirinya. Itu yang membedakan kita dengan agama, bagian ketiga. Ibrani 10 ayat 20b. Alkitab berkata melalui tabir, yaitu dirinya sendiri, dagingnya, tubuhnya. Jadi ketatan Kristus terjadi melalui kayu salib. Tabir di bait Allah, slide. Memisahkan manusia dari hadirat Allah. Ada tirai, ada tabir. Itu memisahkan manusia dengan Allah. Orang tidak bisa lihat langsung Allah maka dia akan mati. Itu menggambarkan dosa sebagai penghalang. Yang menjadi penghalang antara dirimu dan aku, kata Tuhan, itu adalah dosa. Dosa itu memisahkan kita. Dan sebagai orang berdosa, kita itu mati di pemandangan Allah. Dan orang mati, jangan disuruh berekspresi sama Tuhan. Dia tidak bisa peka dengan Tuhan, dia tidak bisa menangkap Tuhan. Orang mati kok. Orang mati cuma butuh apa? Dia dibangkitkan, dihidupkan kembali, dan itu adalah pekerjaan Tuhan di atas kayu salib. Jadi ketika Yesus mati, tabir itu terbelah, tirai bait Allah itu terbelah seperti kata ayat 51 dalam Matius 27. Dan lihatlah tabir Allah, tabir suci, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Slide. Penulis Ibrani menjelaskan tubuh daripada Kristus itu adalah tabir itu. Artinya pada waktu kematian Yesus di atas kayu salib, tubuhnya itu terbelah, darahnya tercurah, dan dalam waktu yang bersamaan akses kepada Allah itu terbuka. Makanya sistem di dalam kerajaan Allah pada akhir zaman ini sudah setelah Yesus datang. Tidak ada imam-imam yang mewakili kita semua. Jadi kalau saudara di rumah ada kuasa gelap, enggak perlu ngundang Pak Agus. Apalagi ngundang Pak Hengki. Undang hamba-hamba Tuhan, enggak perlu. Saudara punya kuasa Tuhan di dalam diri saudara. Roh Kudus yang ada dalam diri Pak Hengki, yang ada dalam diri Pak Agus, sama enggak Roh Kudus yang sama dalam diri saudara? Percaya. Kita lucu, di rumah kita banyak setan yang keluar kita. Kan yang punya rumah kita. Sertifikat atas nama kita, bukan atas nama setan kan?
Kita yang usir, kita yang keluar, kan lucu. Terus kita panggil Pak Agus, karena kita percaya Pak Agus adalah the Ghostbuster. Yesus yang di dalam diri Pak Agus sama dengan Yesus yang ada dalam diri saudara. Saudara tahu, pertama kali saya mendoakan orang sakit Pak, 28 orang saya doakan orang sakit, 28 semua mati semuanya. Jadi saya digelari pendeta pencabut nyawa. Makanya dulu ada ungkapan, kalau ada orang keluarga yang susah mati, gak usah bunuh diri, panggil Andreas Sustono. Saudara tahu, ada seorang anak kecil di Afrika sana. Dia dengar cerita sekolah minggu. Dia tanya mamanya begitu pulang, "Mah, kata guru sekolah minggu kalau kita doakan orang mati pasti akan bangkit." Mamanya sambil goreng ikan bilang, "Heeh." Mama percaya? "Ya." Mama pernah? "Enggak." Saudara tahu, anak ini bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Dan dia saudara, setiap dia lihat orang mati dia doakan. Dan satu kali dia melihat ada orang iring-iringan pengantar jenazah dan dia tanya pada seorang pengantar, "Om, ini mayat." Orang yang mengantar itu bilang, "Kenapa?" "Saya mau doakan." Saudara tahu, dia doakan mayat yang lagi dibawa ke pekuburan, dia doakan orang mati di tengah orang di rumah duka. Enggak ada yang bangun, satupun enggak ada. Tetapi saya mau katakan saudara, dari kesaksian buku yang hebat ini, saya lihat selama anak ini hidup hingga dewasa, sampai dia dipanggil Tuhan, dia telah membangkitkan 7 orang mati. Kenapa? Karena imannya bertumbuh, karena dia percaya dengan perkataan firman Tuhan. Jadi saudara harus tahu bahwa Anda mempunyai kesempatan untuk menikmati kebaikan Tuhan. Anda punya akses sekarang. Para komentator menjelaskan jalan kepada Allah dibuka melalui tubuhnya yang disalibkan. Jadi terobosan kita terjadi karena ketaatan Kristus sampai mati. Jadi bukan karena saya. Semua karena Kristus. Kita nih orang Kristen lucu, suka nyanyi semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Tapi dalam praktek kita memakai kekuatan kita sendiri, bukan kekuatannya Allah. Yang terakhir, yang keempat. Di dalam Alkitab, kita sudah sering dengar, belajar, bahwa keselamatan itu hanya anugerah Allah saja, sola gratia. Dan semua dilakukan oleh Kristus. Solus Kristus, itu bahasa kerennya. Slide. Ayat 14 dari Ibrani 10 berkata, oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya. Jadi Kristus adalah ketaatan yang sempurna, saudara menerima hasilnya. Saya datang bukan meniadakan hukum Taurat, kata Yesus. Saya datang untuk menggenapi seluruh tuntutan Taurat. Kenapa? Karena kita tidak mampu. Jadi Yesus yang memenuhi semua tuntutan Taurat yang tidak mungkin itu. Jadi Kristus yang taat. Dan ketaatan Kristus itu membuahkan hasil. Nah ini gospel connectionnya supaya saudara mengerti. Kristus yang mulia, Allah yang mulia, jadi terkutuk. Supaya yang terkutuk kita semua jadi mulia. Itu peristiwa di kayu salib. Terjadinya proses substitusi, pertukaran. Allah yang benar, Yesus yang benar jadi berdosa supaya saya dan saudara yang berdosa jadi benar. Halo? Bukan karena kita, tetapi semua karena Kristus. Itu kabar baiknya yang perlu saudara mengerti. Jadi ini disebut ketaatan Kristus. Itu tema pada hari ini yang diberikan kepada saya. Ketaatan Kristus itu bisa dibagi dalam 2 hal, yaitu ketaatan aktif yang disebut hidup tanpa dosa,
Yang kedua, ketaatan pasif yang Yesus lakukan mati di atas kayu salib. Dan itu diberikan Tuhan kepada kita. Nah, saya akan menerjemahkan slide selanjutnya. Perhatikan kalimat ini. Bayangkan Anda punya masalah besar. Saudara berhutang sangat banyak. Tidak mungkin saudara bisa bayar seumur hidup. Setiap hari Anda hidup dalam rasa takut. Itu yang membuat kita selalu gelisah dalam hidup ini. Hidup kita menjadi tidak tenang. Ya, kita dulu berpikir kalau saya punya rumah yang besar, pokoknya segala sesuatu yang besar, badan yang besar, orang kalau badannya besar kan gak ketahuan dia miskin. Cukong kan cucunya King Kong kan begitu, badannya besar. Dan dia berpikir semua akan membuat dirinya itu pede, percaya diri. Tapi kenyataannya apa? Tetap saja dia gelisah, punya rasa bersalah, tertekan. Lalu suatu hari datang seseorang, orang itu berkata begini, semua hutangmu saya bayar lunas. Bukankah itu kabar baik yang luar biasa? Tetapi dia belum selesai dengan kalimatnya. Slide selanjutnya. Perhatikan. Ya. Dia lanjut mulai berkata, mulai hari ini bukan hanya hutangmu nol, aku juga memasukkan kekayaan ke rekeningmu. Wow. Saudara mau? Saudara mau? Kalau dengar kayak begini biasanya orang karismatik gimana pikirannya? Nyanyi aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Pasti aku pindah rumah ke Pondok Indah dan mempunyai mobil di atas 10 miliar. Aku pakai gelang permata. Kan gitu kira-kira. Kenapa? Karena kita itu adalah orang yang sangat sendu. Tahu sendu? Senang duit. Lihat wajah saudara. Wajah yang madu, mata duitan. Maaf saya bukan nyindir ya, cuma nyinggung. Ini keadaan kita saudara. Ya, yang dimaksudkan kekayaan itu ke rekeningmu, bagi saya itu adalah cukup untuk hidup benar. Itu adalah kemampuan yang diberikan oleh Allah. Anda punya kekayaan, enggak punya ini, hilang itu semuanya. Anda punya ini, kekayaanmu hilang, bisa dikembalikan lagi. Ya, makanya Billy Graham pernah bilang begini, Anda boleh kehilangan segala sesuatu, tetapi selama Anda memiliki Yesus, Anda enggak pernah hilang apa-apa. Tetapi Anda boleh memiliki segala satu, tetapi Anda kehilangan Yesus, Anda kehilangan segala-galanya. Halo? Maknanya, uang yang dibayar lunas, utang yang dibayar lunas, itu sama dengan ketaatan pasif Kristus. Artinya Yesus mati menggantikan kita, dosa kita diampuni. Diberi kekayaan baru, itu adalah ketaatan aktif Kristus. Artinya apa? Yesus hidup benar, dan kebenarannya diberikan Allah kepada kita. Jadi saudara memiliki dua hal. Dosa saudara diampuni, yang kedua saudara diberikan kebenarannya Allah kepada kita. Bayangkan, hari ini saudara, orang yang tadinya berdosa, saudara mengalami pembenaran. Status saudara dibenarkan. Dan sebagai orang yang dibenarkan, saudara juga dididik, dilatih. Itu adalah proses pengudusan, sanctification. Supaya satu hari saudara, tatkala Kristus datang, saudara diglorifikasi, dimuliakan. Dan seumur hidup saudara, dari hari ke hari saudara diproses hidupnya berubah. Dari orang yang punya tabiat dosa, bayangkan saudara, di Jepang. Saya di kota kecil namanya Kawaguchiko. Itu orang mau naik bis saudara, itu antri begitu banyak. Tiba-tiba ada orang yang nyerobot. Dari bicaranya saya tahu, dia adalah orang dari Chungko sana Tiongkok. Mirip kayak orang Indonesia. Nyerobot karena ada temennya satu di sana, ngikut gitu. Orang Jepang saudara, semua ngantri. Saya lantas lihat berapa orang yang pakai kalung salib, nggak ada. Mereka bukan Kristen, tetapi mereka punya moralitas yang bagus. Kenapa? Mereka dilatih. Itu maksud Titus 2 ayat 12.
Begitu saudara dibenarkan, saudara dilatih, dikuduskan, disucikan. Itu proses supaya saudara berubah, saudara punya kesaksian. Jangan kalah sama orang Jepang. Tapi hidup yang bermoral tidak bisa menyelamatkan manusia. Tapi orang yang sudah diselamatkan perlu belajar supaya kita punya moralitas. Saudara naik, apa itu namanya, angkot atau naik kereta lah begitu. Di kereta tidak ada orang menyapa saudara. Saudara lihat semua orang termenung. Saudara tidak akan pernah dapat sapaan dari mereka kalau saudara tidak memulai. Kayak kemarin saya naik kereta. Ya, saya pulang dari Jawa Tengah karena saya mesti pelayanan di tempat ini. Jadi saya lantas lihat di sebelah saya semua tidak ada yang itu. Lantas saya menyapa, pagi Pak. Sebelah saya, pagi Pak. Lantas mereka menyapa, pagi juga Pak. Saya tanya, Bapak mau kemana? Sama Pak, ke Gambir, Jakarta gitu. Tinggal di mana Pak? Dari menyapa akhirnya mereka menjadi ramah. Kita menuai apa yang kita tabur. Ya, itulah sebabnya terobosan hidup kita bukan karena kita jadi hebat, tetapi karena Kristus sudah taat sempurna bagi kita. Orang Kristen, kelemahannya, Kristen legalistik maksud saya, kalau dia mengikuti firman dengan taat dia baik, dia menjadi sombong, lantas kerjanya nunjuk orang. Itu Kristen legalistik. Tapi kalau dia gagal, dia feeling guilty. Dia merasa bersalah, dia jadi minder, terus dia mulai mundur dari ibadah. Itu kelemahan kita. Kesimpulan, terobosan dalam hidup bukan hasil kehebatan kita, tetapi hasil ketaatan Kristus disalib. Jadi begini, jadi kalau hari ini saudara mempunyai kehidupan yang baik, kalau hari ini saudara menjadi orang yang senang melakukan kebaikan, kalau hari ini saudara menjadi orang yang ramah, itu semua karena Kristus. Halo? Bukan karena saudara. Kalau hari ini Tuhan dandanin saudara pakai pakaian yang bagus, itu semua karena Tuhan. Halo? Saya tidak bisa lepas jam tangan saya ini. Kenapa? Karena usia saya kadang-kala saya lupa menaruh di mana handphone saya. Maka dengan jam tangan ini saya bisa paging. Nah itu dia. Makanya saya nggak perlu pakai jam tangan yang mahal, tapi jam tangan yang bisa terhubung. Paham saudara? Karena saya pakai jam tangan bukan pamer, supaya nanti saya khotbah begini terus. Karena saya menyadari hidup saya itu semua berasal daripada Kristus. Mari kita lihat aplikasi praktisnya. Saya akan tutup dengan aplikasi praktis. Yang pertama, belajar saudara berhenti mengandalkan diri sendiri. Banyak orang ingin berubah dengan cara apa? Disiplin, dengan usaha, dengan tekad, tetapi enggak pernah berhasil. Saya janji mulai hari ini saya enggak akan makan yang banyak. Saya akan mulai intermittent fasting. Saya akan berhenti makan jam 8 dan buka besok jam 12. Tapi badan makin mengembang. Dari buahnya lah kamu melihat. Bukan dari perkataannya. Sudah bertekad, sudah disiplin, sudah usaha. Tapi gak pernah berhasil, makanya saudara capek. Alkitab berkata perubahan sejati dimulai dari salib. Aplikasi praktisnya. Kalau saudara dalam dosa, datang pada Kristus. Kalau saudara dalam kegagalan, kembali kepada Injil, berita yang baik itu. Banyak orang gini, kalau dia gagal, dia jauh dari Tuhan. Dia tinggalkan Tuhan, dia gak kebaktian, dia gak ikut live. Salah saudara, kalau engkau gagal, engkau jatuh, datang pada Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan. Engkau gagal, engkau rasa tertuduh, orang memandang engkau, munafik. Ingat, engkau gak perlu hidup dengan penghakiman orang. Engkau gagal, engkau jatuh, tetap datang pada Tuhan. Makanya berita Injil itu bukan buat orang lain saja. Tiap hari saudara mesti menginjili diri saudara. Tuhan ampuni saudara, Tuhan selamatkan saudara. Sekarang saya tanya, apakah dia tidak tahu bahwa yang diselamatkan itu kita itu adalah orang yang paling riskan untuk jatuh lagi dalam dosa? Dia sadar, dia tahu, dia selamatkan saudara dari orang bejat, dari orang
berdosa. Dan begitu saudara diselamatkan, tiba-tiba saudara jatuh. Dan Tuhan tetap membuka tangan menolong saudara. Saya bilang enak dong kalau gitu hidup dalam Tuhan. Saya mau kasih tahu saudara, anugerah itu hebat. Paulus bilang, saya nggak bisa memahami betapa dalamnya, betapa lebarnya, betapa tingginya kasih Tuhan itu. Kalau saudara bilang, jatuh itu menyenangkan. Orang waras nggak pernah mengatakan jatuh itu menyenangkan. Jatuh itu sakit. Dan sebagai orang waras tidak akan mau jatuh. Betul nggak? Tapi kalau dia jatuh, orang waras dia akan bangun. Betul nggak? Siapa yang bisa menghitung berapa kali seorang anak yang belajar berjalan dia bangkit? Dia lagi belajar berjalan, dia jatuh, ada yang bisa ngitung berapa kali dia bangkit? Jawabannya sederhana, setiap kali dia jatuh, pasti dia bangkit. Ciri orang yang lahir baru, kalau dia jatuh dalam dosa, dia gak akan berdiam dalam dosa, dia pasti akan kembali kepada Tuhan, dia pasti akan bangkit. Pernah lihat ada anak yang jatuh belajar berjalan terus anaknya gini, ayo nak, bangkit lagi. Dia bilangnya, mau? Ntar jatuh lagi. Oh enggak, dia akan berusaha. Dan orang tuanya bilang apa? Jatuh, ya bangkit. Itulah Tuhan. Dia gak pernah lihat anaknya jatuh, dia bilang, mati aja lu. Jalan jatuh terus. Ya, kembali kepada Tuhan. Yang kedua, hiduplah dengan keberanian mendekat kepada Allah. Seperti ayat 19 tadi, dengan penuh keberanian menghampiri takhta Allah. Jadi saudara gak perlu takut lagi. Berdoa dengan keyakinan, datang kepada Yesus tanpa rasa tertolak. Kalau saya balik pada Tuhan, pasti Tuhan terima dan ampuni saya. Terus saudara berpikir, kalau gitu saya jatuh dalam dosa. Ya silakan. Setiap engkau jatuh dalam dosa dan setiap engkau sadar engkau balik pada Tuhan, Tuhan akan terima pada dirimu. Tapi kalau engkau berpikir saya bisa bebas berbuat dosa setiap kali, itu adalah kebodohan saudara. Karena dosa itu pasti akan merusak hidup kita. Setuju tidak? Tidak ada dosa yang tidak merusak. Saudara mau punya rumah tangga, keluarga yang berbahagia. Mewariskan nilai-nilai yang baik pada anak-anak. Tapi dalam pernikahan saudara, saudara mulai nonton film porno. Ibu-ibu mesti ingat ya, di film porno itu perempuannya itu seperti mobil yang harganya di atas 10 miliar. Semuanya keluaran terbaru yang indah-indah. Dia lihat di film, dia lihat kenyataan kita mikrolet yang sudah turun mesin. Suami berhubungan dengan istri, tapi imajinasinya liar. Dari sering lihat tidak puas melihat istrinya, dia mulai keluar, dia jajan, dia cari. Cuman iseng. Dari iseng punya hubungan akhirnya mulai berselingkuh. Setelah berselingkuh ketahuan sama istri, ketahuan sama anak-anak. Saya tanya, mau membangun rumah tangga yang bahagia, berhasil tidak? Gagal. Dosa itu selalu menghancurkan semua angan-angan kita yang baik. Terus saudara sadar, saudara balik kepada Tuhan. Tuhan terima enggak? Terima. Saudara balik pada istri, istri terima enggak? Belum tentu. Karena istri bukan Tuhan, betul tidak? Itu dosa menghancurkan hidup kita. Yang ketiga, hidup dalam identitas yang baru. Bukan rasa bersalah. Jika jalan sudah terbuka, jangan tetap hidup seperti terhalang. Aplikasinya apa? Tinggalkan baju kuburan itu, saudara-saudara. Ya. Terus seperti siapa itu? Yang di dalam kuburan dibangkitkan sama Tuhan. Lazarus. Keluar Lazarus! Dia masih pakai pakaian mayat. Dan dibuka itu pakaiannya. Hidup sebagai orang yang sudah ditebus. Ya. Selanjutnya, yang keempat, jadikan salib sebagai pusat hidup.
bukan moralitas, bukan usaha diri, tetapi Kristus. Aplikasinya sederhana, Injil harus jadi motivasi hidup. Ketaatan lahir dari kasih, bukan tekanan. Kristus tidak pernah menekan saudara. Aduh Pak Agus, mohon maaf, saya tadi malam gak baca Alkitab, saya takut Pak hari ini saya tidak akan beruntung. Siapa di sini yang menghukum anaknya kalau anaknya tadi malam tidur tidak sikat gigi? Papa cekek kamu, sekali lagi kalau malam nanti tidak sikat gigi. Makanya anak itu hidup dalam ketakutan. Orang yang hidup di dalam gerejanya Tuhan, dia melakukan dengan dasar kasih, bukan karena tekanan. Ilustrasinya, bayangkan ada pintu yang terkunci rapat, Anda tidak punya kunci, Anda tidak punya akses. Lalu seseorang datang, dia buka pintu itu dengan darahnya sendiri. Pertanyaannya, apakah Anda masih mau berdiri di luar? Kristus datang memberikan akses supaya saudara masuk di dalam hadirat Tuhan yang luar biasa. Sebagai penutup, ada 4 pertanyaan yang saya ingin berikan pada saudara. Apakah saya masih mencoba membuka jalan sendiri kepada Tuhan? Berhenti daripada usaha sendiri. Apakah saya sungguh percaya bahwa akses saya kepada Allah sudah dibuka oleh Kristus? Dan yang ketiga, apakah hidup saya digerakkan oleh usaha sendiri atau oleh Injil keselamatan? Apakah saya sudah hidup dalam kebebasan sebagai orang yang telah ditebus? Sebagai orang Kristen, Anda mempunyai kemampuan, Anda punya kuasa yang luar biasa. Setiap Anda gagal, percayalah, Tuhan selalu menyediakan jalan untuk Anda kembali. Masalahnya bukan Anda tidak mendapatkan jalan masuk. Jalan masuk itu sudah terbuka, tetapi Anda tetap berdiri di luar. Jadi kalau Anda gagal, Anda jatuh, balik, pulang kepada Tuhan. Tapi Pak, saya terlalu kotor. Itu bukan kalimatnya Tuhan. Itu adalah perasaan saudara. Itu adalah suara-suara kegelapan. Tapi suaranya Tuhan, dia selalu berkata, mari datang kepadaku, hai kamu yang lelah dan berbeban berat. Kita adalah orang benar, tetapi kita tetap orang yang masih disebut orang berdosa. Tetapi Tuhan tetap mengasihi kita. Jangan takut. Ketaatan Kristus itu, iman itu membawa kita untuk menjadi orang yang hidup dalam kebenaran. Bukan kita berusaha benar supaya kita dibenarkan oleh Tuhan. Tuhan sudah membenarkan kita. Kalau kita punya susunan yang benar, maka ketaatan kita itu merupakan buah. Saya taat bukan supaya saya selamat karena Tuhan. Saya melakukan kebenaran bukan supaya saya selamat, saya sudah selamat. Keselamatan saya karena Kristus. Dan buah dari keselamatan itu saya senang melakukan kebaikan-kebaikan. Saya menjadi orang yang suka pada ketaatan. Jadi ketaatan itu adalah buah keselamatan. Bukan syarat untuk keselamatan. Amin Bapak Ibu. Mudah-mudahan Tuhan memberikan kemampuan untuk kita memahami firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berikan